yang terhormat Bapak Insinyur Haji Amiruddin Tamoreka, MMIFO, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan orasi ilmiah yang judulnya Peran dan Tantangan Ketahanan Pangan pada Masa yang akan datang di Kabupaten Banggai. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa ketahanan pangan itu adalah kemampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memberikan pangan kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang menjadi tantangan ke depan? Saya tidak akan berbicara tentang teoritis, saya tidak akan berbicara tentang iklim dan lain sebagainya, tetapi saya akan berbicara tentang kehidupan sehari-hari yang semakin nyata kita lihat. Kita lihat tadi dari wisudawan sebanyak 460 berapa Pak tadi? 477 wisudawan di bidang pertanian itu cuma 40 orang sekian, lebih banyak di luar dari pertanian. Semakin hari orang-orang ini atau masyarakat kita semakin berkurang untuk menjadi petani. Ini salah satu tantangan kita ke depan. Mohon maaf Pak Rektor, untuk Fakultas Pertanian kita di Untika ini jurusan apa? Nah, agribisnis dan agroteknologi. Kalau kita melihat bahwa apakah agribisnis penting? Sangat penting juga. Agroteknologi penting? Sangat penting juga. Tetapi ada inti daripada pertanian itu adalah agriculture atau budidaya. Apa yang kita mau bisniskan kalau barangnya tidak ada? Semakin hari, apalagi anak-anak muda sekarang sudah jarang untuk menjadi petani. Mereka merasa lebih keren lagi kalau mereka masuk kantor daripada mereka turun ke sawah. Mereka lebih keren kerja di tempat yang ber-AC daripada mereka pergi ke kebun. Padahal inti daripada kegiatan yang paling asik adalah bagaimana kita bisa mengelola lahan-lahan kita. Kebetulan saya anak pertanian Bapak Ibu, saya jurusan pertanian. Kurang lebih sekitar 5 tahun saya mengabdi di dunia pertanian. Setelah saya selesai kuliah, kemudian saya bekerja di perkebunan sebanyak 5 tahun, selama 5 tahun. Setelah itu sisanya saya bekerja di dunia migas kurang lebih 20 tahun, baru jadi bupati. Yang menjadi kendala sekarang ini, saya sedikit bercerita tentang pengalaman saja. Orasi ilmiah saya akan bercerita pengalaman dan berbagai tantangan ke depan. Alhamdulillah, sejak semester 3 saya tidak dibiayai lagi oleh orang tua, tetapi saya membiayai diri saya sendiri selama kuliah. Apa saja yang saya lakukan sebagai orang pertanian? Saya pertama ke dinas perkebunan. Apa yang saya lakukan di dinas perkebunan? Mencari yang namanya proyek pengadaan bibit. Proyek pertama saya dapat pengadaan bibit okulasi mangga. Dulu masih keran, karena kita tahu bahwa budidaya pertanian itu terdiri dari generatif dan vegetatif. Dari proyek itu saya bekerja tiap hari mengokulasi. Yang pertama saya dapat tuh 50.000 bibit mangga yang akan disebarkan di Sulawesi Selatan. Kemudian dari situlah saya bekerja terus sampai dengan selesai kuliah.
Jadi berbagai macam pekerjaan. Tapi sekarang kita lihat anak-anak sekarang mau turun ke kebun, tidak ada lagi yang mau. Ke sawah tidak ada yang lagi mau. Padahal tidak sedikit pemerintah daerah menyiapkan, ya, menyiapkan Alsintan. Kabupaten Banggai ini setiap tahunnya puluhan miliar menyiapkan Alsintan. Setiap tahunnya kita menyiapkan bibit, berbagai macam bibit, mulai bibit padi, bibit jagung, berbagai macam, ya, bibit tanaman hortikultura. Tetapi sangat sedikit orang yang berminat untuk melakukan ini. Apalagi teman-teman adik-adik mahasiswa ini. Saya belum pernah menandatangani proposal permintaan ada kelompok mahasiswa pertanian yang mau melakukan usaha pertanian. Ya, belum pernah saya temukan. Kurang lebih masuk tahun ketiga saya menjadi bupati, yang ada hanya kelompok-kelompok tani saja. Tapi belum ada dari kelompok anak pertanian, kelompok mahasiswa yang mau melakukan usaha pertanian. Padahal kita lihat begitu banyak lahan kosong, begitu banyak lahan tidur. Sangat disayangkan. Dulu saya ketika mahasiswa, saya tidak bisa melihat yang namanya lahan kosong untuk di kota Makassar. Kalau ada lahan kosong, saya dan teman-teman cari yang mana tuannya, kemudian kami meminta, Pak bisa dipinjam lahannya. Ketika dikasih, maka kita mencoba untuk melakukan budidaya. Sekarang tantangan kita ke depan, sudah banyak orang yang kurang mencintai pertanian. Kita negara agraris, Indonesia negara agraris, ya. 70% kita adalah petani. Sekarang sudah mulai berkurang, ya. Tetapi kita tidak punya produk unggulan seperti apa yang dilakukan oleh Thailand. Kita tidak punya unggulan sawah yang begitu besar seperti Jepang. Di Jepang itu 1 hektar sudah 20 ton. Tapi kita di sini masih 5 sampai 7 ton paling maksimal. Padahal dorongan kita terhadap ketahanan pangan itu luar biasa. Ya. Bapak Ibu harus mencintai ini, karena apapun yang kita kerja pasti kita makan. Ya, apapun yang kita kerja pasti kita makan. Kalau ketahanan pangan kita berkurang, maka ini akan menjadi gejolak besar pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita berharap bahwa adik-adik ini setelah Anda wisuda, kebahagiaan wisuda itu paling bisa dinikmati hanya hari ini sampai terbenam matahari. Ya, hari ini kita bahagia. Hari ini kita berbahagia wisuda. Nanti kita pulang buat acara, foto-foto. Besoknya kita mulai berpikir kemana arah kita untuk melangkah. Betul tidak? Tadi saya sudah jelaskan bahwa sekarang arah digitalisasi begitu banyak tantangan. Sekarang sudah banyak orang yang sudah menggunakan tenaga robot misalnya. Ya. Sekarang kalau kita ke tambak udang, tidak ada lagi orang yang kasih makan udang ke petani. Hambur pakan ada lagi. Semua serba digital. Tindis remote keluar pakan. Ya. Begitu juga ke depan pertanian. Mungkin sekarang orang masih membajak, ya. Tetapi sampai saat ini kita tidak melihat. Ya, saya punya cita-cita besar setelah saya jadi bupati. Kalau saya pensiun jadi bupati, apakah saya jadi pengusaha? Tapi saya punya cita-cita untuk kembali menjadi petani. Ya, saya punya cita-cita pulang ke kampung untuk menjadi petani. Ya, petani yang seperti apa? Saya sudah hitung-hitung. Saya sering bercerita ketika saya keluar dari dunia migas. Dulu gaji saya terakhir itu 500 juta. Waktu saya jadi karyawan, bukan jadi pengusaha. Saya jadi karyawan. Saya dulu jadi karyawan, ya. Adik-adik saya dulu itu jadi karyawan, kemudian jadi pengusaha, baru jadi bupati. Saya sudah menghitung ketika saya jadi petani nanti, petani sawah, saya punya penghasilan yang sama, kurang lebih sekitar 500 sampai 600 juta per bulan. Bagaimana caranya? Kalau saya ceritakan di sini akan memakan waktu yang banyak. Tetapi Anda yakin, ya? Jadi tidak perlu lagi misalnya, oh saya anak ekonomi misalnya, saya anak teknik misalnya,
Saya bukan anak pertanian. Apakah saya mampu untuk bekerja menjadi petani? Bisa. Lahan kita cukup luas. Saya anak pertanian, saya bekerja di dunia migas. Ya, tidak perlu anak khawatir. Oh, saya kan anak Untika. Tidak perlu. Saya anak UMI, Universitas Muslim Indonesia. Saya mempekerjakan kurang lebih 100 orang tenaga ahli dari ITB, dari UGM. Nah, jadi jangan pernah berkecil hati. Oh, saya anak Untika. Tidak perlu. Yang penting adalah kemauan kita untuk belajar. Karena ilmu itu semua sama. Kepintaran semua sama. Yang paling penting adalah kemauan kita belajar. Sekarang kita di pertanian, ya, saya kadang-kadang kalau turun berbicara pertanian itu bisa sampai berjam-jam. Karena masih banyak penyuluh-penyuluh kita yang kurang paham tentang pertanian. Orang kadang-kadang tidak tahu apa sih maksud kita untuk mengolah tanah. Banyak orang yang tidak tahu. Kenapa tanah itu harus dibajak? Kenapa kita harus menyemprot? Kenapa kita harus memupuk? Masih banyak yang kurang paham ketika saya sampai ke lapangan. Ya. Apa syaratnya memupuk? Jamnya memupuk? Semuanya harus tahu. Kalau kita tidak tahu, inilah tantangan-tantangan ke depan. Saya tidak akan berbicara bagaimana tentang iklim, bagaimana tentang ke depan, tentang pengaruh El Nino. Tidak perlu itu. Kita bicara dulu hal-hal yang paling mendasar tentang ketahanan pangan. Kalau kita sudah kurang mau bertani, maka ini akan menjadi tantangan besar bagi kita semuanya. Ya, kita tidak akan bisa menyiapkan beras, kita tidak akan bisa menyiapkan jagung, kita tidak bisa menyiapkan ubi dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan pokok kita. Kita tidak akan bisa cabai, tomat dan lain sebagainya. Ya, kita lihat. Sampai dengan saat ini Indonesia itu masih impor beras, Indonesia masih impor jagung, semuanya kita impor. Ya. Padahal negara kita ini begitu luas. Ya. Yang menjadi permasalahan memang menjadi petani itu kayaknya lama. Di situ permasalahannya. Ya. Sementara kita sekarang ini maunya serba instan. Hari ini kerja, besok kaya. Di situ permasalahannya. Tetapi kalau kita mau bekerja secara ikhlas, insya Allah menjadi petani itu sangat asik dan sangat nyaman. Ya. Contoh misalnya, kita memberikan pupuk. Pupuk itu harus kita tahu betul apa yang menjadi kadar daripada pupuk itu sendiri. Kalau secara teori semakin banyak pupuk semakin bagus, tetapi idealnya tidak seperti itu. Ya. Semakin banyak kita makan belum tentu makin bagus. Kurang kita makan kita lemas, banyak kita makan kita lemas juga karena ngantuk. Toh, yang ideal itu adalah tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar, itu idealnya. Sama kira-kira dengan sistem pupuk. Kalau secara teori semakin banyak kita makan semakin bagus karena semakin kuat, padahal idealnya tidak seperti itu. Ya, begitu juga pupuk. Inilah yang menjadi tantangan kita ke depan, ya, untuk mengajarkan kepada seluruh masyarakat kita, petani kita, untuk menjadi petani-petani yang punya ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan adik-adik, ya, nanti tidak perlu khawatir, apalagi tadi ada anak-anak pertanian kurang lebih 40 orang, ya, silakan berkolaborasi, tidak perlu lagi untuk masuk menjadi honorer, tetapi buka usaha lapangan kerja. Sekarang cabai lagi mahal-mahalnya misalnya, buka tanaman cabai. Saya kemarin tertarik ada satu anak UGM, anaknya asisten 3, Pak Kamil, ya, dia dari tamatan UGM, dari Fakultas Pertanian, kemudian dia menghimpun teman-temannya membuka kebun cabai di Luk Timur sana. Ya. Saya berharap kepada teman-teman yang lain juga, khususnya anak-anak pertanian, coba kembali membuka lapangan kerja. Sama saja, bekerja menjadi petani dengan bekerja di bank, bekerja di perusahaan sama saja. Tidak ada bedanya. Ya. Kita pelihara ayam, kita menjadi petani cabai, petani tomat, kemudian dibeli oleh orang perusahaan, sama saja kita bekerja di perusahaan. Tidak ada bedanya. Ya.
Sekarang sistem pertanian sudah canggih, itu ada agroteknologi, berbagai macam. Kalau tidak punya lahan, sekarang media itu bukan cuma media tanah, media air, ada kultur jaringan, macam-macam. Ya, sampai hari ini saya tidak beli sayur. Kenapa? Karena saya menjadi petani di belakang rumah saya. Di Rujab itu kalau cuma mau makan itu berlebihan. Ya, karena tidak ada lagi lahan semua kita. Ya, sayur juga tidak beli dan buah-buah sebagian besar tidak beli. Ya, karena kita memanfaatkan lahan-lahan. Tantangan kita ke depan pertanian di Kabupaten Banggai ini, saya berharap kita sekarang ini semakin maju, semakin menuju kepada daerah industri. Saya berharap bahwa mari kita manfaatkan lahan yang begitu besar di daerah kita ini. Kalau kita tidak manfaatkan sangat disayangkan. Ya, makanya inilah beberapa pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan sering saya sampaikan dan sering saya menjadi penyuluh ketika saya turun. Karena tantangan kita ke depan, kalau persoalan iklim masih bisa kita rubah, pasti banyak cara untuk merubah. Tetapi yang terpenting adalah kemauan kita untuk menjadi petani. Ya, coba lihat sekarang orang ke sawah itu makin hari makin berkurang. Apalagi anak-anak yang baru wisuda ini, dia paling senang itu kalau kerjanya di kantor. Padahal kalau kerja di luar kantor menciptakan lapangan kerja itu tidak ada bedanya dengan orang yang kerja di kantor. Ya. Apalagi menjadi petani-petani yang berdasi. Ya, lahan kosong kita cukup banyak. Ya, ketahanan pangan kita ini perlu kita jaga karena kalau kita lapar, apapun yang kita kerjakan itu tidak bisa dikerjakan. Makanya di pemerintahan itu ada namanya Dinas Ketahanan Pangan. Tujuannya adalah bagaimana mereka melihat suplai kita, bagaimana kita melihat penyebaran pangan kita, bagaimana kita melihat stok kita. Itulah tujuan Dinas Ketahanan Pangan, sehingga tidak ada di daerah ini kita menjadi kekurangan pangan. Alhamdulillah kemarin kita 2 kali menerima dana inflasi untuk ketahanan pangan, karena sekarang ini inflasi terbesar kita itu adalah beras. Ya, kita kekurangan beras, tapi untuk kita di Kabupaten Banggai kita cukup surplus beras. Cuma karena kita harus menopang Kabupaten Morowali, kita harus menopang Morowali Utara, kita harus menopang Bangkep, Balut, kemudian Taliabu, kemudian Gorontalo, semuanya beli beras dari Kabupaten Banggai, sehingga lebih besar harga para pembeli ini dibandingkan dengan harga Bulog. Kemarin saya juga sampaikan kepada kementerian, Bulog kita tidak mampu membeli karena kalah bersaing dengan harga kita. Kalau kita mau bertani, kita bisa menikmati harga yang cukup tinggi saat ini. Mungkin orang berteriak, tapi petani itu cukup senang. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Banggai itu beras, sebagian masyarakat di daerah perkotaan itu cukup berteriak dengan harga beras. Tapi kalau Bapak Ibu turun ke daerah yang penghasilkan pertanian, mereka bilang kami senang dan kami menikmati dengan harga kenaikan beras. Ya, kalau warung-warung berteriak dengan kenaikan cabai, tapi coba kita pergi ke petani cabai, dia bilang kami senang Pak, harga cabai kita naik. Ya, jadi plus minus inflasi itu ada. Ya, sebagian orang yang penikmat warung-warung berteriak dengan beras, ibu rumah tangga yang malas untuk menanam cabai berteriak harga cabai. Tapi kalau orang yang menanam cabai, dia bilang saya senang Pak. Ini pernah terjadi ketika tahun 97-98, ketika terjadi krisis moneter. Semua orang di Jakarta berteriak tentang krisis moneter, tetapi kami petani kakao, petani kelapa, petani udang, ya itu berteriak. Pada saat itu kita petani kakao yang 2.300 menjadi 20.000. Petani udang kita punya tambak udang, waktu itu saya berangkat haji gara-gara tambak udang. Tambak udang pada saat itu harganya cuma 15-20 ribu per kilo, tiba-tiba naik menjadi 100 kilo. Jadi orang di kampung senang. Coba tanya, orang di kampung itu senang inflasi bagi yang bersawah, yang berkebun. Tetapi yang tidak punya kebun, ya itu yang berteriak. Oleh sebab itu, ini adik-adik mahasiswa, saya berharap kenikmatan satu hari ini silakan dinikmati, ya.
bisa syukuran, bisa foto-foto sesudah ini, tetapi besok Anda sudah harus berpikir kemana arah tujuan yang akan saya lakukan. Ya, Kabupaten Banggai cukup luas. Ya, Kabupaten Banggai itu lebih luas dari Provinsi Banten. Kabupaten Banggai lebih luas daripada Sulawesi Barat. Kabupaten Banggai lebih luas dari Gorontalo. Ya, dan beberapa provinsi-provinsi lainnya. Itu lebih luas Kabupaten Banggai. Kurang lebih 9.600 sekian kilometer bujur sangkar. Sekarang sudah agak berkurang, 8.000 sekian saya dapat dari Tapem. Kemudian panjang pantai kita itu kurang lebih 613 kilometer. Mari kita manfaatkan ini. Ya, pemerintah siap mendukung ya kepada seluruh masyarakat yang ingin berkarya. Kami punya dana cukup besar ya yang kita gelontorkan untuk pembangunan. Ada di bidang pertanian, ada di bidang perkebunan, ada di bidang perdagangan, semuanya tersedia. Ya, insya Allah saya sampaikan kemarin, insya Allah hari Senin pemerintah Kabupaten Banggai akan menetapkan anggaran. Tadi malam Kepala Bapeda sudah datang ke saya tanya ke beliau berapa besok penetapan kita untuk rancangan APBD tahun 2024. Dia bilang insya Allah kalau tidak halangan kita berada di angka 3,2 triliun. Ketika saya dan Pak Purkar masuk, angka kita berada di angka 1,8 triliun, 1,9 triliun. Dalam 2 tahun kita bekerja, angka itu naik menjadi 3,2 triliun. Ya, kurang lebih 1,2 triliun. Angka ini tidak main-main, cukup signifikan, ya. Semuanya itu hasil kerja dari seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Bukan hasil kerja saya berdua, tetapi hasil kerja seluruh masyarakat Kabupaten Banggai, seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, APBD yang cukup besar ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya senang, saya bangga hari ini Untika menelurkan kurang lebih 400. Mudah-mudahan angka IPM kita bisa naik. Kalau angka IPM kita bisa naik, maka daun kita akan naik lagi. Kalau daun kita naik, artinya APBD kita insya Allah akan naik. Oleh sebab itu, untuk mengatasi ketahanan pangan, tidak perlu kita berbicara tentang teknologi, tentang perubahan iklim dan lain lagi yang saya tidak akan berbicara tentang Ukraina yang perang sama Kroasia, Ukraina sama Rusia. Saya tidak akan berbicara tentang Palestina sama Israel yang menyebabkan ketahanan pangan kita menurun. Tetapi mari kita dulu mencintai untuk menjadi petani. Kalau kita tidak mau kembali menjadi petani, anak-anak kita tidak mau menjadi petani, itulah menjadi tantangan utama daripada ketahanan pangan yang ada di daerah kita ini. Ya, semakin hari semakin kecil untuk orang berminat menjadi petani. Ya, kunci ketahanan pangan itu adalah bagaimana kita meningkatkan pengetahuan para petani, kemudian kita melakukan ekstensifikasi, kemudian kita melakukan intensifikasi. Kalau ini semua kita lakukan, insya Allah ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Banggai dapat kita jaga secara bersama-sama. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Bupati Banggai pada acara rapat senat luar biasa Universitas Tompotika Luwu pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan MOU antara Universitas Tompotika Luwu bersama pemerintah daerah, swasta serta perguruan tinggi. Ada pos. Untuk itu disilakan dengan hormat Bapak Rektor Universitas Tompotika Luwu didampingi oleh Wakil Rektor 2 untuk bisa mengambil posisi di depan meja penandatanganan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk penandatanganan MOU pada kesempatan pertama adalah MOU antara Universitas Tompotika Luwu bersama pemerintah daerah Kabupaten Banggai
Untuk itu mohon kiranya berkenan Bapak Bupati Banggai untuk bisa ke meja penandatanganan. Iya, untuk pihak kedua pada penandatanganan ini adalah Universitas Tompotikalu, Bapak Taufik Bidullah, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Dilanjutkan pihak pertama Bupati Banggai Bapak Insinyur Haji Amiruddin Tamreka, MPM AIFO. Iya, terima kasih banyak Bupati Banggai. Kita berikan aplaus yang luar biasa pada kesempatan ini. Penyerahan sertifikat penandatanganan MOU. Iya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Bapak Bupati Banggai. Selanjutnya untuk penandatanganan MOU yang kedua antara Universitas Tompotikalu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai. Untuk itu pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Nislawati, Sarjana Hukum, selaku Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Silakan bisa mengambil tempat di meja penandatanganan. Pada penandatanganan ini selaku pihak kedua adalah Universitas Tompotikalu, Pak Rektor, Bapak Taufik Bidullah, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Kemudian pihak pertama dari Bawaslu Kabupaten Banggai yang diwakili oleh Ibu Nislawati, Sarjana Hukum. Iya, terima kasih banyak. Disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan MOU antara Universitas Tompotikalu dengan Amiklu Banggai. Disilakan kepada Bapak Herianto Sahidu, Sarjana Sosial, Sarjana Komunikasi, Magister Manajemen. Untuk penandatanganan ini selaku pihak kedua adalah Amit Nurmal. Silakan Bapak Herianto Sahidu, Sarjana Sosial, Sarjana Komunikasi, Magister Manajemen. Selanjutnya untuk pihak pertama Universitas Tompotikalu, Bapak Taufik Bidullah, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Ya, terima kasih. Disilakan kembali ke tempat. Yang terakhir penandatanganan MOU antara Universitas Tompotikalu dengan PT Adam Media Engineering.
Dimohon dengan hormat Bapak Insinyur Yahmo Naim, Sarjana Komunikasi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Pemerintahan, disilakan. Sebagai pihak kedua dari PT Adam Media Engineering, Bapak Insinyur Yahmo Naim, Sarjana Komunikasi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya untuk pihak pertama, Universitas Kompotika Luhuk, Bapak Taufik Bidullah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Iya, terima kasih banyak Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor 2 dan Direktur PT Adam Media Engineering. Disilakan kembali ke tempat. Kedua orang tua yang berbahagia, izinkan saya untuk meluncing dua Simaleo. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan tentu berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi saya meluncing sistem layanan informasi untuk digunakan di Universitas Kompotika Luhuk yang bernama Sinole dan Simaleo dengan resmi. Kita hitung bersama, 1, 2, 3. Inilah aplikasi Sinole atau Sistem Informasi Online Learning yang dikembangkan oleh PT Adam Media Engineering. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengelola sistem pembelajaran online tentunya pada Universitas Kompotika Luhuk. Satu bidang akademik, Bapak Dr. Isnanto Bija, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 87/Untika/SK/ Angka Romawi 11/2023 tentang penetapan wisuda sarjana strata 1 Universitas Kompotika Luhuk. Rektor Universitas Kompotika Luhuk menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan keputusan dekan masing-masing fakultas di lingkup Universitas Kompotika Luhuk tentang yudisium sarjana mahasiswa program strata 1 sesuai dengan bidang ilmu masing-masing di Universitas Kompotika Luhuk Banggai. 2. Reservasi penomoran ijazah nasional dan sistem penomoran ijazah nasional di laman pin.kemendikbud.go.id tahun 2023. Ketiga, surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Go Suluteng nomor 294/LL16/DS/2023 tanggal 24 November 2003 tentang rekomendasi hasil wisudawan. Memutuskan menetapkan wisudawan terbaik Universitas Kompotika Luhuk tahun 2023 dengan predikat kelulusan dengan ujian atau cum laude sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, menetapkan wisudawan-wisudawati terbaik masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Kompotika Luhuk tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, menetapkan wisudawan-wisudawati Universitas Kompotika Luhuk tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 4 sampai dengan 10 keputusan ini.
Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeluaran dan penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dulu pada tanggal 25 November 2023, Rektor Taufik Bidullah SMSI ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1-6. Lampiran 1, Keputusan Rektor Universitas Tompotika Lubuk nomor 01 Untika garis SK garing 11/2023. Wisudawan terbaik Universitas Tompotika Lubuk tahun 2023. Nama Fatmi Mutia Aisyah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, IPK 3,95, yudisium dengan pujian. Ditetapkan dulu pada tanggal 25 November 2023, Rektor Taufik Bidullah SMSI ditandatangani. Lampiran 2, Keputusan Rektor Universitas Tompotika Lubuk nomor 87/Untika/SK angka Romawi 11 tahun 2023. Wisudawan Wisudawati terbaik masing-masing fakultas Universitas Tompotika Lubuk tahun 2023. 1. Nama Fatmi Mutia Aisyah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, IPK 3,95, yudisium dengan pujian. 2. Yusuf Kiki P. Hio, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, IPK 3,93, yudisium dengan pujian. 3. Agustina Babe, Sarjana Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, IPK 3,90, yudisium dengan pujian. 4. Angelina Anggi P. Yalin, Sarjana Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, IPK 3,88, yudisium dengan pujian. 5. Natasha Pramasyela, Sarjana Pertanian, Program Studi Agroteknologi, IPK 3,80, yudisium dengan pujian. 6. Nimade Serlianti, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, IPK 3,73, yudisium dengan pujian. 7. Anggun Puspita Sari Singgalang, Sarjana Teknik, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, IPK 3,73, yudisium dengan pujian. Ditetapkan di Lubuk pada tanggal 25 November 2023, Rektor Taufik Bidullah SMSI ditandatangani. Terima kasih. Kami undang kepada yang terhormat orang tua dari wisudawan wisudawati terbaik untuk mengambil tempat mendampingi wisudawan wisudawati terbaik. Disilakan. Selanjutnya, penyerahan penghargaan dan penyematan salempang kesarjanaan kepada wisudawan wisudawati terbaik oleh Rektor Universitas Tompotika Lubuk dan Kepala L2 Dikti Wilayah 16 Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, yang didampingi oleh Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai. Untuk itu mohon berkenan Pak Rektor bersama Kepala L2 Dikti Wilayah 16 dan didampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Banggai.
Kami undang juga kepada Wakil Rektor 1 untuk mendampingi, disilahkan. Untuk penyemataan salempang oleh Rektor Universitas Tompo Tika Luwu dan penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala L2 Dikti Wilayah 16. Pak Mimutia Aisyah merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan IPK 3,95, merupakan putri dari almarhum Bapak Ansar Madinah dan Ibu Hanimah Air Hasan. Yusuf Kiki Peyo merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Hukum dengan IPK 3,93, putra dari Bapak Ismail Peyo dan Ibu Nur Hayati Duran. Agustina Babe merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan IPK 3,90, merupakan putri dari Bapak Estebani Babe dan Ibu Katarina Madines. Angelina Anggi Peyalin merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan IPK 3,88, merupakan putri dari Bapak Arbin Yalin dan Ibu Firda Yabintang. Natasha Prama merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Pertanian dengan IPK 3,90, merupakan putri dari Bapak Riswanto Binta dan Ibu Yayu Daendaha. Nimade Serlianti merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi dengan IPK 3,73, merupakan putri dari Bapak I Ketutjana dan Ibu Nilu Saryani. Dan Anggun Puspitasari Singgalang, lulusan terbaik dari Fakultas Teknik dengan IPK 3,73, merupakan putri dari Bapak Asrul Singgalang dan Ibu Marawiyah. Pemberian ucapan selamat dari Bapak Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai untuk seluruh wisudawan-wisudawati terbaik Universitas Tompo Tika Luwu. Ya, mohon berkenan tetap berada di tempat Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk foto bersama. Kepada senat kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih kepada Rektor Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai, Kepala L2 Dikti Wilayah 16, Wakil Rektor 1, wisudawan wisudawati terbaik. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tompo Tika Luwu Banggai, yang saya hormati unsur pimpinan Rektorat Universitas Tompo Tika Luwu Banggai, yang saya hormati anggota Rapat Senat, para dekan beserta jajaran pimpinan Rektorat Fakultas Universitas Tompo Tika Luwu Banggai, yang saya hormati pimpinan LL Dikti Wilayah 16, yang saya hormati Bapak Bupati Banggai, yang saya hormati yang mewakili Kejaksaan Negeri Luwu Banggai, yang saya hormati yang mewakili Dandim 1308 Luwu Banggai, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banggai, yang saya hormati unsur pimpinan Yayasan Pendidikan Tompo Tika Luwu Banggai, yang saya hormati dan tidak pula saya banggakan pada para tamu undangan, para wali, para orang tua dan wisudawan wisudawati yang sangat berbahagia ini. Izinkan saya mewakili wisudawan wisudawati angkatan 30 Rapat Senat Terbuka tahun 2023 untuk membacakan kesan
dan pesan alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu peserta rapat senat dan para hadirin yang sangat saya banggakan, izinkan saya berdiri di sini untuk mewakili teman-teman wisudawan wisudawati, para alumni untuk membacakan kesan dan pesan. Entah akan dimulai dari mana, rasanya begitu singkat untuk 4 tahun kita berada dalam mengenyam pendidikan dan ilmu pengetahuan di Universitas Tompo Tika Lubuk Banggai. Apakah akan diuraikan ketika kita pertama kali mendaftar sebagai calon mahasiswa dan berhadapan dengan mereka yang sok senior itu? Apakah perlu kita ceritakan betapa sulitnya mengemban tugas kelompok yang kita kerjakan setiap semester dan bahkan hampir tiap minggunya kita kerjakan, yang menyita kertas, uang, dan baterai? Apakah perlu kita ceritakan kembali kepada para orang tua, kepada para hadirin rapat senat yang mulia ini, seperti apa romantika kita ketika kita bersama-sama dalam posko KKN, baik itu yang ada di desa maupun di posko kampus. Begitu banyak cerita heroisme dan romantisme yang cukup hanya kita yang tahu saja apa yang terjadi pada saat itu. Namun rasanya terlalu sempit cerita itu kalau kita menceritakan perjuangan 4 tahun kita kuliah, atau bahkan lebih daripada tahun itu, hanya mengenai susah dan derita kita sebagai mahasiswa. Kita tidak pernah bercerita tentang bagaimana padi di desa tidak membungkuk karena tidak adanya hujan, dan orang tua tidak bisa mengirim uang kepada para mahasiswa. Kita tidak pernah bercerita tentang seperti apa tangis para nelayan ketika migrasi ikan sedang tidak pada laut kita, dan apa yang harus dikirimkan kepada kita sebagai mahasiswa dari orang tua itu. Kita tidak pernah menceritakan tentang bagaimana susahnya orang tua kita bertahan di tengah inflasi dan tetap berdoa agar anaknya tetap wisuda dan hadir dalam rapat senat ini. Kita hanya terjebak pada romantisme 4 tahun kita kuliah, capek ber-KKN, capek bikin tugas, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah merasakan seperti apa yang dialami orang tua. Saya boleh sedikit bercerita di sini, Pak Rektor, mengenai pengalaman saya dan kesan saya secara pribadi sebagai mahasiswa. Waktu itu saya diundang, pertama kali saya berkenalan dengan mengenal Untika, saya diundang oleh teman-teman aktivis gerakan untuk mengikuti suatu forum diskusi. Forum diskusi itu kalau tidak salah pada saat itu tentang aksi menolak kenaikan BBM. Aksi menolak kenaikan BBM ini, saya pada saat itu yang statusnya tidak pernah SMP, tidak pernah SMA, tidak pernah merasakan seperti apa rasanya alumni SMP dan SMA, kemudian diundang dan hadir pada rapat forum untuk membahas demonstrasi mengenai penolakan kenaikan BBM tahun 2009. Pada saat itu, teman-teman mahasiswa memberikan gagasan, memberikan pengaruhnya, dan saya
yang saat itu terlibat dalam kelompok punkers atau yang sering dikenal dengan anak jalanan, pada saat itu merasa tertarik dengan dunia aktivisme, tertarik dengan seperti apa dunia gerakan. Saya bertemu dengan kawan seperjuangan namanya Maharani Caroline. Saat ini dia pengacara di LBH Ternate. Pada saat itu dia menyampaikan bahwa kamu punya potensi, kamu punya segala macam hal yang bisa dikembangkan, namun dengan cara parlemen jalanan ini itu tidak akan mungkin bisa terasa luas. Dia menyampaikan kepada saya untuk saya lanjut studi, yaitu mengikuti paket B dan paket C, dan kemudian berkuliah. Saya merasa bagaimana akan berhadapan dengan teman-teman yang pada saat itu pernah sekolah SMP, pernah sekolah SMA, dan kemudian saya harus kuliah. Saya mengkonfirmasi hal itu kepada istri saya. Menurut istri saya, itu tidak perlu kamu lakukan karena kita sedang berada dalam kondisi berumah tangga. Kamu harus memikirkan bagaimana anak kamu, bagaimana istri kamu. Tapi saya berpikiran bahwa kita tidak boleh hidup hanya untuk memperjuangkan diri sendiri. Kalau kita hanya perlu makan, minum, dan beranak pinak, kita tidak ada bedanya dengan ternak. Kita harus berarti untuk orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersekolah, memperoleh ilmu, dan bisa mempunyai semangat juang. Pada saat itu saya izin Pak Dekan Dr. Andi Munapri, saya bertemu dengan Pak Dr. Andi Munapri. Pada saat itu dia masih sebagai dosen. Saat itu saya sedang menjaga parkiran di belakang Masjid Agung. Bertemu dengan Pak Dr. Andi Munapri, sudah diperkenalkan saya oleh Maharani Caroline kepada Dr. Andi Munapri. Pak Andi Munapri langsung menyampaikan bahwa sebaiknya kamu segera mengumpulkan berkas kamu dan kuliah. Saat itu seingat saya tahun 2012 saya baru bisa ketemu dengan Pak Dr. Andi Munapri. Menurut Pak Dokter, apa syarat yang saat ini kamu pegang? Saya bilang hanya ijazah SD. Saya ketemu dengan teman Tahir Langgodi, namanya Teja itu. Teja bilang, kamu boleh ikut paket B, kemudian ikut paket C. Saya ikut paket B di sekolah SKB. Saya ikut paket B, waktu itu saya punya niat untuk sulap. Untuk saya hari ini, bulan ini ikut paket B dan bulan depan ikut paket C. Tapi menurut kepala SKB itu, kamu adalah orang yang potensial. Kalau nanti ijazahnya kamu tidak sesuai tahun kurikulum, nanti dianggap sebagai ijazah palsu. Saya tidak mau terbitkan itu, meskipun saya bisa. Karena kamu punya potensi, kamu tidak akan saya terbitkan itu. Kepala SKB tidak memberikan saya ijazah, dia hanya memberikan saya formulir, kamu boleh ikut paket B. Nanti 3 tahun kemudian, baru kamu ikut paket C. Tahun 2016 saya mendaftar paket B. Tahun 2019 saya ikut paket C. Dan tahun 2019 itu juga, pada saat itu masih dekannya itu adalah Bapak Zainuddin Palalas. Saya mendaftar dan diwawancarai langsung. Pada saat itu Pak Zain bercanda, kamu mau melamar jadi mahasiswa atau jadi dosen? Saya bilang tentu saja jadi mahasiswa. Saya bawa ijazah saya, Pak Zain terima, dan kemudian besok kamu ikut tes dan dinyatakan saya lulus tes. Dalam proses saya belajar selama menjadi calon ilmuwan hukum, saya bertemu dengan salah satu karya tulis dari Pak Dr. Andi Munapri yang mengutip Profesor Muhammad Ali. Dan saya cari referensinya itu dan saya temukan bukunya. Menurut Profesor Muhammad Ali, bahwa menjadi seorang ilmuwan hukum itu tidak sekedar kita berlangganan dengan toko buku atau sekedar membaca berbagai macam buku-buku yang menyadur tentang ilmu hukum, tetapi kita perlu mempelajari sistematika konstruksi daripada bangunan ilmu hukum itu, dan itu hanya bisa dipelajari melalui kurikulum pendidikan tinggi.
Saya rasa ini adalah sesuai dengan apa yang saya alami. Ketika saya mencoba berjuang bersama teman-teman, ini Pak Nanang, tahu sekali saya. Ini Pak Nanang, dia kameramen ini. Ketika saya masih jadi anak pang lalu, beliau ini sama-sama kurang lebih orang ada di jalan. Nah, apa yang saya dapati dalam referensi buku itu dan apa yang saya dapati dalam selama proses saya belajar di jalan, selama proses saya belajar tentang aktivisme, itu ternyata benar bahwa sekalipun semangat kita tinggi, sekalipun keberanian kita tinggi, sekalipun cara mencerna ilmu kita itu tinggi, tetapi kalau kita tidak belajar pada pendidikan tinggi, kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kita hanya belajar loncat. Saya alhamdulillah mendapatkan dekan Fakultas Hukum yang sangat baik dan sangat mendampingi segala bentuk proses pembangunan akademik saya. Yang saya ingat sekali, beliau itu mengajarkan untuk belajar hukum itu kita belajar yang pertama mengenai asas, yang kedua itu kita belajar sistem, yang kedua kita belajar tentang teori-teori terapan. Itu hal-hal yang seperti itu terus diulang-ulang untuk kemudian kita pelajari. Pada prinsipnya saya memberi kesan dan sebagaimana tadi, dan saya memberi pesan mewakili teman-teman mahasiswa. Kami telah bersepakat tadi Pak Rektor bahwa seketika rapat senat ini bubar, seketika kami kembali ke kampung, kami mohon agar Bapak Dekan, Bapak Rektor, dan unsur pimpinan rektorat dan fakultas tetap menjaga kebijaksanaannya. Karena kami mengalami sendiri seperti apa kendala biaya, kendala akademik yang itu bisa diselesaikan melalui berbagai bentuk macam kebijaksanaan, dan menurut saya itu adalah bagian daripada sumber daya Untika yang tetap dan perlu harus dipertahankan. Saya mewakili teman-teman Pak Rektor mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para dekan, kepada para wakil dekan, kepada mantan pimpinan DPL KKN saya Pak Saiful Bahrisam, kepada Bapak Kepala LPM Bapak Jupri Masulili, kepada Ibu Erni. Terima kasih banyak Ibu Erni. Kemarin saya ikut lomba, Ibu Erni dikasih menang saya. Lomba karya tulis ilmiah kalah saya Pak. Kali ini kalah lagi saya Pak dengan anak FKM, beda 3, beda 2 Pak. Saya 9,3. FKM makan keras ini FKM memang Pak. Keras. Permohonan maaf saya kepada Bapak saya Ismail Pehio. Terima kasih Bapak. Hanya ini yang saya bisa berikan kepada kedua orang tua saya. Kepada Pak Dekan, saya tidak bisa lawan itu anak FKM Pak Dekan. Keras. Dia 3,95, saya 3,93, beda 2. Lebih baik saya tidak masuk 7 besar daripada saya juara 2. Penasaran saya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.